Selanjutnya, kita masuk ke dalam kaidah kebahasan teks biografi. Di sini ada 4. Yang pertama kata hubung atau konjungsi, 2 kata rujukan atau kata ganti, 3 kata kerja atau verba, 4 keterangan tempat, waktu, dan peristiwa. Yang pertama, kita masuk ke dalam kata hubung. Di dalam bahasa Indonesia, kata hubung biasa disebut juga sebagai konjungsi. Pengertiannya, kata yang menjadi penghubung antara kata yang satu dengan kata yang lain dalam satu kalimat. Jadi kata kunci di dalam konjungsi ini adalah penghubung. Ada kata atau kalimat yang menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain atau kata yang satu dengan kata yang lain. Nah, konjungsi terbagi menjadi 2, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Perbedaannya adalah konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang terletak sebelum titik atau sebelum kalimat selesai. Jadi, di dalam satu kalimat itu terdapat contoh konjungsi intrakalimat. Sedangkan konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang terletak setelah kalimat selesai atau setelah titik. Nah, kemudian setelah satu titik atau satu kalimat selesai, di situ muncul kalimat yang baru yang diawali dengan konjungsi. Nah, hal itu disebut sebagai konjungsi antar kalimat. Sekarang kita lihat contohnya. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang berfungsi sebagai penghubung kata dalam satu kalimat. Jadi, intrakalimat hanya menjadi penghubung kata, bukan penghubung kalimat. Oleh karena itu, dalam satu kalimat ada satu penghubung kata saja. Contohnya adalah dan, lalu, kemudian. Dalam paragraf, ia merupakan putra dari pasangan suami istri Bugis Jawa, yaitu Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo. Nah, di situ jika kalian perhatikan hanya ada satu kutipan kalimat. Di dalam satu kutipan kalimat tersebut terdapat konjungsi dan. Nah, itu termasuk ke dalam contoh konjungsi intrakalimat. Sedangkan untuk konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang berfungsi sebagai penghubung kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kalau tadi menghubungkan kata, sekarang ia menghubungkan kalimat. Contohnya adalah akan tetapi, meskipun demikian, oleh karena itu. Contoh dalam paragrafnya, di sini jika kalian perhatikan, ada 2 kalimat. Kalimat yang pertama itu sampai dengan keterangan keadaan sehat. Kemudian kalimat yang kedua sampai dengan kata mendengar lagi. Sampai usia 1,5 tahun, Helen berada dalam keadaan sehat. Akan tetapi, suatu saat menderita penyakit keras sehingga tidak bisa mendengar lagi. Jadi setelah satu kalimat selesai, diawali dengan konjungsi, kemudian ditutup dengan satu kalimat yang lain. Itu adalah salah satu contoh konjungsi antar kalimat. Selanjutnya, kata rujukan. Kata rujukan biasa juga disebut sebagai kata ganti, adalah kata yang sering digunakan untuk menggantikan benda atau menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Contohnya adalah ia, nya, beliau, mereka, kami, kita, dan kalian. Nah, contoh dalam paragraf di sini ada keterangan Andi merupakan siswa yang rajin. Ia sering membantu adiknya saat kesulitan belajar. Kata ia di sini berarti rujukannya atau merujuk pada seseorang, yaitu Andi. Kemudian adiknya sangat menyayangi kakaknya.
Nah, di sini ada dua akhirannya. Nyah pertama berarti merujuk ke kata adik, kemudian nyah yang kedua merujuk ke kata kakak. Mereka sering belajar dan bermain bersama. Kata mereka ini berarti merujuk kepada dua orang, yaitu Andi dan adiknya. Jadi kata rujukan itu adalah kepada siapa kalimat tersebut ditujukan, sehingga dibuatlah kata ganti. Contoh kata gantinya ya ia, nya, beliau, mereka, kami, kita, dan kalian. Selanjutnya, kaidah yang ketiga adalah kata kerja atau biasa disebut sebagai verba. Nah, verba ini atau kata kerja ini adalah fungsinya sebagai predikat. Kita pasti sering mendengar kata predikat. Predikat adalah kegiatan melakukan sesuatu. Siapa yang melakukan sesuatu? Yaitu si subjek. Subjeknya di sini adalah seseorang. Misalnya, saya sedang merekam. Berarti kata merekam di sini adalah verbanya. Karena merekam itu kan suatu kegiatan, saya harus memulai dengan sesuatu yang saya tahu. Bagaimana caranya saya merekam? Berarti kan ada kegiatan-kegiatannya. Kemudian di sini dijelaskan di dalam biografi ditemukan kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas dan perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Partisipan artinya adalah subjek, subjek artinya adalah seseorang. Oleh karena itu, singkatnya adalah ada seseorang yang melakukan sesuatu. Misalnya, membaca, menulis, menendang, atau bekerja. Kita ambil beberapa contoh. Andi gemar membaca buku biografi Ki Hajar Dewantara. Nah, kata kerja materialnya yang mana? Kata kerja materialnya adalah di kata membaca. Membaca berarti kita harus melakukan sesuatu. Misalnya membaca yaitu berarti kan kita harus membalikan beberapa lembar buku agar kita paham isi apa yang akan dijelaskan. Nah, membaca ini kita butuh sesuatu yang kita lakukan gitu. Kemudian contoh yang kedua misalnya ibu guru menulis materi di papan tulis. Kata kerja materialnya adalah menulis, karena menulis adalah merupakan sesuatu kegiatan. Kita menggerakkan tangan berarti kan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya, kaidah kebahasan yang keempat ada keterangan tempat, waktu, dan peristiwa. Dan menurut saya, poin nomor 4 ini adalah poin yang paling gampang ditemukan. Tempat artinya adalah sesuatu yang dipakai untuk menyimpan atau meletakkan. Bisa juga berkaitan dengan suatu lokasi. Misalnya, di sana, di sini, misalnya gini, kamu tinggal di mana? Di sana gitu sambil menunjuk ke arah selatan misalnya. Kemudian di laci, di kamar, di Jakarta, di Surabaya, di taman. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan menyimpan atau meletakkan ataupun tentang suatu lokasi itu berkaitan dengan tempat. Kemudian waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Contohnya misalnya kita menggunakan kata 5 hari, pagi hari, sore hari, siang hari, terang bulan, atau menggunakan 25 Desember 1998. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa, yaitu kejadian atau hal luar biasa yang benar-benar terjadi. Artinya peristiwa di sini adalah sesuatu yang benar-benar berkesan, yang tidak dapat kita lupakan dengan mudah. Misalnya peristiwa tentang kelahiran, peristiwa ketika kita lulus dari masa SMP ke SMA, atau misalnya nanti ketika kita meraih gelar doktor, kemudian kita menikah, meninggal, itu termasuk ke dalam peristiwa. Saya berharap semoga mudah dipahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan langsung ke saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.